Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan pada Rabu malam, Faris, mahasiswa yang dibanting polisi hingga kejang-kejang, dinyatakan sehat. Sementara itu, Brigadir NP yang melakukan tindakan kekerasan langsung meminta maaf kepada korban dan orang tuanya. Buntut dari peristiwa ini, Divisi Propam Polri memeriksa sejumlah perwira pengawas dan pengendali di lokasi unjuk rasa. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di halaman kantor Bupati Tangerang Rabu siang berujung ricuh. Para peserta aksi yang hendak memasuki kantor Bupati Tangerang dihadang polisi. Selain terlibat baku hantam, seorang mahasiswa dibanting polisi hingga kejang-kejang. Mahasiswa bernama Muhammad Faris ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan pada Rabu malam, Faris dinyatakan sehat. Mahasiswa berusia 21 tahun ini hanya merasa pegal di bagian bahu dan sudah diberi obat serta vitamin untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Sementara itu, Brigadir NP yang melakukan tindakan kekerasan setelah diadakan mediasi langsung meminta maaf kepada korban dan orang tuanya. Saya meminta maaf kepada Mas Faris atas perbuatan saya dan saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Buntut dari tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa, sejumlah perwira, pengawas, dan pengendali di lokasi unjuk rasa Rabu malam diperiksa Divisi Propam Polri. Nanti menunggu hasil penyelidikan dari Divpropam Mabes Polri. Ada dari Biro Paminal yang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan, dan tentunya tidak hanya oknum tersebut, tapi juga nanti petugas pengawas di lapangan. Sebelumnya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Kabupaten Tangerang menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Tangerang segera membenahi Kabupaten Tangerang. Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa menuntut Bupati Tangerang tegas menegakkan peraturan Bupati tentang jam operasi truk tambang yang masih melanggar. Adapun di Minahasa Tenggara, seorang Kasat Samapta dikenai 3 sanksi dalam sidang disiplin Rabu siang. Terdakwa pelanggar Ibtu RJS sebelumnya terbukti melakukan pengerusakan fasilitas kantor desa pada 12 September 2021. Bukan hanya itu, Ibtu RJS juga melontarkan kalimat ancaman kepada lurah dan perangkat desa akibat pengaruh minuman keras. Dalam sidang, terdakwa yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai 5 tuntutan, tetapi yang diputuskan hanya 3, yaitu teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 6 bulan, dan mutasi jabatan sesuai dengan surat dari Kepala Polda. Di Sumatera Utara, buntut dari viralnya video yang memperlihatkan perseteruan pedagang dan preman Pasar Gambir 5 September lalu, Kepala Polsek Percut Setua dan Kanit Reskrimnya dicopot dari jabatan mereka. Dikutip dari cnnindonesia.com, keduanya dinilai tidak profesional karena justru menetapkan pedagangnya dianiaya preman sebagai tersangka. Sang pedagang sempat mengunggah foto surat panggilan pemeriksaan oleh Polsek Percut Setuan. Kepala Polda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak telah memerintahkan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan Kepala Polrestabes Medan membentuk tim serta menarik penanganan perkara penganiayaan korban Litiwari. Penganiayaan terjadi saat BS bersama temannya datang ke warung Liti untuk meminta setoran. Korban menolak sehingga terjadi penganiayaan. Kini BS, pria yang menganiaya Litiwari, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tim saat ini sedang mengejar 2 tersangka lain, yaitu DD dan FR. Tim Liputan CNN Indonesia.